Orang di dalam Al-Quran itu anak Nabi aja nggak ada yang ikut bapak ibunya, itu anak Nabi loh. Amin. Saya nggak Pak. mau masuk masjid karena burung aja pindah dari masjid ke gereja. Kamu tahu nggak burung gereja itu? Itu dulu burung masjid. Nah, ketika burung-burung ini melihat di sana ada sunatan massal, burung gereja, burung masjid bilang, burung orang saja dipotong. Maka pindahlah burung masjid itu menjadi burung gereja. Sabel. Oh, bentar. Abi, seandainya burung yang di gereja itu dipindahin ke masjid, ganti nama nggak jadi burung masjid? Ganti. Burung gereja Tapi tetap burung burung-burung gereja ya. gereja itu masih ada di masjid. Gitu. Iya, tetap namanya burung Gereja gereja kan. tidak lebih. Dianya aja, bentar. Burung aja nggak mau jadi burung masjid, jadinya burung gereja. Lu kenapa masih mau? Burung aja nggak mau loh disebut burung masjid. Iya kan? Tapi Apalagi Pak Nggak ada. Udin sepakat Nabi ya, aja nggak mau memang jadi Islam loh. Mekah itu yang dibangun pertama kalinya di muka bumi. Oke, Enggak. siap. Enak aja bohong itu. Oke. Bantah dong, kalau Data yang menyebutkan apa tadi, Ka'bah atau Mekah? Ka'bah. Awala baitin wudi Wudi'a. alin nas. Iya Oke. itu. Ayat berapa itu, Dul? Buka aja Pak Sebelum kan apa mantan ustad. Di Ngapain buka Al-Quran? Saya sudah jadi Siapa tahu mualaf lagi. Siapa tahu kan mualaf lagi. nggak usah. Sorry ya. Nggak Ya. mau lagi buka itu ayat gombal gambul kayak begitu. Ya. Itu rumah ibadah yang pertama kali dibangun sebelum Oke, rumah ibadah yang Sabil. lain. Sabil, Ya. itu tulisannya di dalam Quran bukan? Ya iyalah, ya Pak Sobuddin tuh Oke. hafal itu, pura-pura nggak tahu itu. Sebentar. Iya, oke. Tulisannya di abad keberapa? Wahyu itu. Iya. Iya diwahyukan kepada Nabi Muhammad dikabarkan bahwa Abad rumah keberapa? ibadah itu Abad keberapa? di abad ke-7. Terus masalahnya apa? Ya, sementara bait yang didirikan oleh Salomo itu sebelum Masehi. Datamu itu terlalu lambat datangnya. Jadi klaim abad 7 itu tidak bisa dibuktikan bahkan dengan fakta historis sekalipun. Ya. Bait yang ada di dalam Quranmu itu tidak pernah bisa dibuktikan. Ya, data abad ke-7 itu data ibarat katanya itu anak apa namanya? Anak cebong. Ya, itu telat banget. Sementara bait Allah yang didirikan Salomo itu sebelum Masehi. Gimana? Iya, Jangan halu di sini. lebih dulu Mekah Mekah, oke. daripada Mekah itu ada di Salomo. mana? Coba. Saya tanya. Peta mana yang menunjukkan adanya kota Mekah di abad ke-6? Saya punya buku ini, Silakan. Kalau Kelas. punya buku silakan. Al-Quran. Kalau Eh, pernah silakan. Pak Saifuddin memilikinya itu, silakanlah. Kalau Quran. nggak ada ya dibeli aja. Dr. Sabil. Sauki itu lengkap. Sabil, saya tanya, Quranmu itu ada di abad keberapa? Kita bukan bicara ke Al-Quran itu, Mbak. Kita itu pengkabarannya seluruh nabi-nabi sebelumnya itu, informasi yang didapat. Oke. Saya tanya sekarang. Pengikut nabi-nabi sebelumnya yang sudah beragama Islam siapa? Pengikut nabi-nabi sebelumnya yang sudah Yang beragama Islam.
Siapa? Ya kan seluruh nabi itu berserah diri kepada Allah. Agamanya Yohanes satu. saja jijik disebut Islam. Rasulnya Yesus itu nggak ada yang Islam, bro. Kok ngarang? Gila. Halusinasimu terlalu tinggi. Ya, Rasul Paulus saja jijai disebut Islam. Jangan Iya. gitu dong. Iya, Murid Yesus maklum itu lah. nggak ada yang disebut Islam. Iya. Dari Pak mana Saifuddin, ceritanya? Pak Saifuddin merasa ditipu nggak oleh Paulus? Kan sejarahnya Paulus tuh pembunuh gitu kan? Iya, Justru tahu-tahu yang ketemu. menipu saya itu Nabi abad ke-7 itu. Dia bilang dia haram. Babi itu haram. Begitu saya masuk Kristen, harum. Iya. Sedangkan Bentar. Maksudnya gimana? Kan dikatakan haram. Begitu masuk Kristen, pas Pak Saifuddin cium harum. Enak sekali. Loh, tipu. Jadi yang nipu saya itu Nabi abad 7, bukan Paulus. Ngawur aja lo. iya Paulus, Pak Saifuddin sadarlah gitu kan. Tahu masa Paulus dapat wahyu Eh, itu? Sabil udah pernah lewat ke BPK nggak? Coba cium, bener nggak? Haram atau harum? Sekali-sekali coba nyium aja, jangan dimakan. Lewat ke tukang masakan babi panggang Korea. Babi panggang karo. Nah, kamu lewat, haram atau harum? Buktiin. Lalu Kalau harum murtad ya. setahu saya amisnya minta ampun itu, nggak tahan saya. Berarti belum kau cium yang udah dipanggang. Dia cium aspal itu. Dia cium asap. Kalau kamu bilang bau amis, sapi juga bau amis kalau belum dimasak. Ya harum kalau udah dipanggang dong. Gimana sih kau? Ayam juga bau amis kalau belum dimasak. Agak lain otakmu. Pak Saifuddin, saya mau nanya lagi nih. Bagaimana orang Nah, yang sekarang jawaban saya tadi, saya tidak ditipu Paulus, tapi ditipu oleh Nabi kamu. Suruh cium-cium batu hitam, mutar-mutar batu hitam 7 kali, teriak-teriak. Orang batu di hitam di Indonesia banyak daripada di Arab. itu tuh peninggalan dari syariat Nabi Ibrahim. Ya kan, Dengar. Dul Komeng. Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Lu tiba-tiba percaya dengan orang buta huruf. Dan buta huruf itu sampai mati lagi, nggak mau belajar. Coba. Nah, itu dia itu kekuasaan Allah itu untuk membantah seluruh penyesat-penyesat dari Orang buta huruf kok kamu bilang itu kekuasaan Allah? Ngawur, nggak ada kaitannya. Allah buta huruf. Gini, Nggak ada. jawab dulu Pak Saifuddin ya. Gini, Pak Pendeta. Ini sudah saya jawab. Bagaimana jawaban saya itu? Komentar dong. Benar nggak Iya. jawaban saya? Nggak benar itu. Oke, Ini nggak satu lagi. benar. Terus jawaban yang benar gimana? Kembalilah ke Islam, bertobat, Yeah, mohon ampun, bego. yang lebih betul. Daripada kayak sekarang ngumpet-ngumpet gitu kan, minta maaf sama orang Islam, itu aja. Ngapain minta maaf? Saya nggak salah. Sabil, saya tanya, apa alasan terkuat supaya Pak Saifuddin ini kembali ke Islam? Apa? Coba bikin dia Iya. tertarik. Dia mengatakan bahwa mengkoreksi apa tadi 3000 ayat apa 300 apa ayat Al-Quran, keluarin bukunya biar ada bantahan, jangan cuma ngomong aja Pak, sanggup keluarin nggak? Nah, nanti ditunggu oleh Sudah ada di ulama-ulama. Indonesia. Sudah ada bukunya. Nah, mana nanti biar dilihat itu, dikritisi gitu. Kalau akademis itu jangan cuma ngomong aja Pak. Oke, Nah, di situ. gini ya, Sabil, apa yang membuat kamu yakin tetap bertahan di Islam? Apa alasan kamu mempercayai iman Islam yang dibawa oleh Nabi Gundal Gandul itu? Oh, nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Oke, Kita harus ya, menghargai. almarhum Mamat. Ayo. Iya. Itu salah satunya itu. Dia Apa? itu nggak bisa baca tulis, kerjaannya penggembala kambing.
bisa mengetahui informasi-informasi Informasi di apa? zaman dahulu itu. Informasi tentang Oke. syariat Musa, tentang Oke, kisah-kisah, kalau itu saya tahu dia. tunjukkan, Dari kalau mana saya dia tahu? tunjukkan, kalau saya tunjukkan dia bisa baca tulis gimana? Tunjukkan nggak ada satupun kata Pak Ada Ibrahim tadi. ayatnya, ada. Menentang Pak Faslab, Ibrahim nggak agatanya. Faslab bukaan. Kalau kau mau Pak bilang Ibrahim dia tadi nggak nggak. bisa baca tulis, tunggu sabar. Ini ada dalilnya. Faslab bukakan Faslab yang baginda membaca. Nih jangan kamu muntahin ya kitabmu sendiri ya. Jangan dilepeh loh, jangan diludahin loh. Sabar ya. Jadi kalau kamu mengatakan dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ini ada. Kita kasih Coba, data. Sabar ya. Kamu jangan menjadi pembohong. coba. Pak Sebudin lah udah mengatakan tadi kok. Nggak bisa baca sampai Itu seumur terserah hidup. saya. Dia buta huruf, buta mata, Nah, buta hati, nggak apa-apa kan? iya itu. Udah mana Orang dalil? digorok, 5.000 orang Yahudi dibantai. Ayo coba baca tuh, Sabil. Apa itu? Baca. Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang Membaca. disucikan. Baca tafsir Baca. Kemenak, coba Oh, apa lembaran-lembaran baca. itu? Saya tanya, kamu percaya tafsir atau Quran? Tafsir itu Saya penjelas, kita nggak tanya, tahu kamu apa itu percaya? lembaran. Saya tanya, kamu percaya penafsir yang Ya notabene bukan percaya. sekretaris Allah atau percaya sama Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu percaya wahyu Allah atau percaya sama manusia? Percaya wahyu, percaya manusia lah. Oke, dikatakan di situ dia membaca, itu yang pertama. Saya bisa tunjukkan lagi di hadis bahwa Nabi kamu ini minta pulpen, mau nulis. Satu-satu dulu, satu-satu itu, yang lembaran-lembaran itu. Kita baca penjelasan Itu dari mau Kemenak. ditentang. Ya, itu mau ditentang atau gimana itu? Coba Pak, lihat dulu penjelasannya. Pak Saipudin tahu itu, jelas Udah, tuh. Lembaran-lembaran silakan. itu apa Pak? Al-Quran Silakan kan? Silakan kamu. Silakan Iya. kamu pakai Iya kan? dalil. Betul. Nah, Tapi kalau Al-Quran. membacakan itu berarti Muhammad bisa baca dong. Gini Pak Iya nih. Saipudin, udah. Anak saya umur 3 tahun, saya bacakan. Ya kan, itu Budi pergi ke pasar. Bisa nggak anak saya mengikutinya? Itu membaca suhufan. Ada lembaran. Anak kamu kapan hari membaca lembaran? Loh, itu membaca lembaran suhuf. Kamu ini mau kau belokkan terus kitabmu. Udah jijik bilang dong, tinggal murtad aja. Nah, kalau udah sibuk jadi pengacara, sudah tidak sanggup membantah, nggak bisa lagi jadi pengacara, udah murtad, minimal ateis deh. Pak Udin, coba jelasin sama Mbak Agatha itu. Lembaran-lembaran itu. Al-Quran kan? Itu Al-Quran yang sedang dibacakan kepada sahabat. Yang membacakan Waktu itu turun Jibril. itu belum ada kertas-kertas, lembaran-lembaran nggak ada, dulkomeng. Iya, terus? Emang Iya, ya kecuali tapi kenapa diberitakan kamu itu kok Injil Taurat tidak iya mau dibaca. mengakui Muhammad bisa membaca? Tadi katanya nggak bisa membaca. Itu Berarti kata Quran saya, itu kan kata saya. Tapi berarti kata kontradiksi. Agatha itu lebih benar dari omongan saya. Saya mengaku saya salah. Emang kenapa? Terus kamu ungkit-ungkit saya mengatakan nabimu itu buta huruf. Kenapa di sini malah nggak apa-apa, malah senang itu bahwa itu Abi, memang Nabi Rasul sebentar, tahu. sebentar. Abi, berarti dia lebih percaya sama Abi daripada Qurannya. Gitu kan? Nah, Oke, kamu lebih percaya Abi atau lebih percaya Quran? Ya kalau ucapannya yang masih ada yang benar nggak salah, kita ambil yang Enggak, benar itu. berarti itu bukan Quran yang nggak salah. benar. Karena Quran nah berarti cuma sekarang satu. saya bilang Pilih. kamu masuk Kristen sekarang. Kalau kamu percaya sama saya, tinggalkan agama yang membuat otakmu pusing. Tiap pagi bangun pagi-pagi, terus jengkang-jengking 2 rakaat. Saya bilang daripada kamu repot, masuk Kristen itu lebih tenang, lebih damai hati daripada ikut agama nenek moyang lo. Gitu loh.
Iya Pak Saipudin, itu agama bebas sebebas-bebasnya. Yang ngalahin lah yang kaki 4 itu. Nggak ada aturannya lagi, nggak ada syariat. Nggak Ya perlu kan? syariat. Syariat itu akan merusak kehidupan umat manusia. Indah loh Pak Saipudin, masuk pagi-pagi Indah sholat kakek subuh. loh. Itu. Waliyakum alal injil bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, surat kelima ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, kafir. Sekarang saya tanya Sabil, apakah hukum potong tangan sudah berlaku? Di Indonesia enggak berlaku. Berarti kamu kafir dong. Kafir. Lu kafir. Udah. Daripada disebut kafir, masuk Kristen makan babi, enak. Baru Kufrun aku mau bilang itu loh. duna Abi. kufrin. Tahu lah itu. Aku baru mau bilang itu loh. Kalau kamu mau ikutin agama syariat, ya udah. Setiap ada yang mencuri, orang kayaknya di Indonesia ini udah nggak ada yang bertangan kayaknya. Iya. Sudah buntung semua, termasuk Sabil. Nama doang Sabil. Buktinya itu di Saudi Arabia aman nggak? Nggak aman. Aman kan? Aman. Aman. Nggak ada yang mencuri orang kan? Itu. Iya, Aman karena mencuri. mereka semua Tapi kamu ateis. Bentar, Abi. Mereka aman karena mereka sebenarnya udah ateis semua. Mau saya kasih iya. videonya? Iya. Ya mau ini. Iya. Arab Saudi Ah. sana itu banyak ateis. Tunggu ya. Sabar, Ah. baby. Emosi ya, hostnya. Sabil ini marah, ini Sabil nih. Sabil. Mau membawa saya masuk Islam lagi. Ya daripada Masa kayak gitu ngumpet-ngumpet di negara orang kan, ini ada kasihan. urusannya dengan kamu, kan saya yang menjalaninya. Semua kebutuhan ada. Aloe Fresh. Wadah face wash dengan acid metal expert technology. Sabil kejang-kejang, Sabil. Gini Pak, alasan pertama murtad apa ya? Saya nggak suka. Di Emirat Arab, saya datang ke Sarjah, saya datang ke Ini Mosul, denger ya. saya datang ke Mosul, di Irak, saya datang ke Suriah, ke Damaskus, saya ke Maroko, saya ke Tunisia, saya ke Aljazair, saya datang ke Benghazi di Libya. Ternyata Islah Bahrawi. ateisme paling tinggi hari ini di dunia itu justru di negara-negara Islam dan terutama di Arab dan terutama lagi di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi hari ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Ateis Pak. Ateisme ini ulama kita lalai mengajarkan tentang akidah ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Ulama kita Pak lebih sibuk untuk berdebat dan berdiskusi soal recehan Pak. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid, itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami, itu aja yang dibahas terus. Udah. Berani nggak keluarin datanya secara institusi? Secara Apa? institusi, bukan congor dari orang per orang. Keluarkan datanya secara institusi dari Saudi Memang di Arabia. Arab Saudi sana Gitu, tingkat ateis kalau itu sudah berani. tinggi. Kenapa? Coba ya. Bahkan penggunaan kerudung itu sudah ditiadakan. Lu, bukan lagi secara institusi. Itu jelas hot news. Kamu bisa baca beritanya banyak. Agamanya kan masih Islam. Mereka tidak Ateis ateis. itu. Kalau bisa mengeluarkannya secara institusi. Sekarang saya tanya, kamu masih Islam nggak ketika kamu nggak bayar zakat, nggak sholat, nggak melakukan syariat-syariat, walau KTP-mu Islam? Saya tanya. Masih Islam karena ada iman, la ilaha illallah. Ya, Walaupun berarti kamu sebesar biji orang sawi. munafik. Kamu tidak menjalankan syariat Islam, hanya KTP-mu yang Islam. Demikian yang di Arab sana, ya. Di Arab sana ini data ini seorang apa ini? Islah Bahrawi. Ini bukan kaleng-kaleng. Dia ini melakukan Gus survei. Islah Bahrawi. Dia ini melakukan Islah survei. namanya.
Jadi kamu tuh Ahli itu Sabil. Sabil nggak sholat subuh tadi. Sabil, sholat subuh nggak tadi? Belum subuh sekarang Pak, masih Nah, saya tanya berarti kemarin sholat nggak kamu? sholat lah. Oke. Sholat itu kenikmatan. Pak. At-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu assalamu alaika ayuh. Artinya apa? Coba artinya. Sekarang jawab langsung. Cepat. Al ilmu. Jangan Dengar dulu. buka buku sholat. Dengar Pak, apa? Ilmu salaf di dalam hati, ilmu kholaf di dalam kitab-kitabnya Pak. Ya Kita- ampun, nah, di ditanya situ. arti bacaannya berarti kamu keledai liar. Kitab itu di dalam kitab-kitab kita Pak. Udah. Gak ngerti, bilang aja gak ngerti. astaga. Udah dulu Pak ya, saya mau tidur dakwahnya. Besok lagi Ini mudah-mudahan. gue ada data penurunan ini Islam lengkap nih. Oke, boleh. Ini data ya, kita Data buka isi. data. Sabar ya. Tapi Sabil, apa sih yang membuat kamu itu tetap bertahan gitu di dalam Islam? Saya penasaran. Karena surganya itu indah. Surganya indah. Iya, nerakanya menakutkan. Surganya indahnya kayak gimana coba? Oh, yang tak pernah dilihat oleh mata. Apa tuh yang tidak pernah dilihat oleh mata? Kok niru ucapan Rasul Paulus ya? Tunggu. Itu Islam 1 Korintus. Tunggu. Itu 1 Korintus 2 ayat 9 itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi yang mengasihinya. Loh, kok disyontek? Apabila ada kebenaran di ahlul kitab, Tadi kamu bilang kami ditipu Paulus. Kok tulisan Rasul Paulus diambil? Itu tulisan Rasul Paulus itu 1 Korintus 2 ayat 9. agama penyempurna. Penyempurna kan? apa? Tidak Pagan menolak. Quraisy. Pagan Quraisy. Penyempurna agama. Tunggu. Agama sebelum Islam apa di Mekah? Apa ya? Pagan Quraisy. Loh, nyempurnain itu. Sebelum Quraisy apa? Ya kan Nabi Ismail. Kamu bilang kan agama penyempurna, agama sebelumnya apa? Agama Nabi Musa, keyakinan Nabi Nuh. Itu penyempurnanya. Jangan ini ya. Jangan menipu diri sendiri. Kamu bilang surganya di Islam itu indah. Kayak gimana sih? Coba, yang nggak pernah dilihat oleh mata itu seperti apa sih? Pokoknya indah. Makanya saya nggak Contoh. cuma bisa Contoh. berimajinasi. Contoh. Apa? Ya kalau buah-buahannya itu tinggal petik. Loh, Nggak perlu di capek. sini juga gitu. buah-buahan tinggal petik. Punya tetangga bisa lu petik. Bisa kamu Tolong nanyanya. apa? Bidadari Banyak yang lagi. banyak. Lu kalau punya Ah. duit ke hotel udah banyak bisa lu dapat. Apa yang nggak bisa disediakan di Kenikmatannya dunia ini udah abadi. banyak. Hah? Kenikmatannya abadi. Oke, nggak usah dulu ngomongin surganya. Sekarang saya tanya kamu, waktu lu mati, lu kemana dulu nih? Ke barzah dulu. Di Oke. alam barzah. Menunggu hisab. Oke, ya setelah itu dibangkitin nggak? Ya dibangkitin lah semuanya Siapa yang makhluk. ngebangkitin? Siapa yang ngebangkitin? Asal atas izin Allah lah. Saya tanya siapa yang membangkitkan lu? Yang membangkitkan lu. Iya itu Allah yang membangkitkan. Apa masalahnya? Oke. Itu kan janjinya. Saya tanya, satu role model yang sudah dibangkitkan Allah siapa? Kan belum Sampai ada kau yang percaya. Nah, Lo kalau belum Belum ada ada. jangan percaya. itulah ranahnya iman. Berarti Ranahnya iman di bu. situ. Berarti sama kamu beli kucing dalam karung. Tahu-tahu ular kobra dipatok. Ya. Jadi iman kau tidak berdasar. Gimana? Dasarnya itu dalil. Itu yang dasarnya. Loh, Gimana sih? dalil Tadi minta dalil. itu bisa dibuktikan nggak?
Ya bisa lah, karena Mana? Rasul itu Mana? Al-Amin julukannya, tidak pernah Sekarang saya berbohong, gini. berdusta. Oh, kalau saya tunjukkan dia bohong sama bini-bininya gimana? Berdusta gitu. Keluarkan faslap yang dia ini, apa yang telah kau haramkan kau tahrim. Oh, kamu bilang nggak bohong, ini apa? Jangan gitu dong. Ya pernah bohong Kamu dia. ini, aduh ya Allah. Ya, ini peristiwa madu-maduan ini. Faslap bisa open cam Faslap? Baca dengan benar ya. Dibaca Ya, dengan iya benar. dong. Masa nggak bener? Nih kita baca asbabul nuzulnya bahkan. Semuanya baca dulu. Ya kau baca lah. Ini banyak referensi ya, kita lihat ya. Kita ambil yang satu ini. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdurrahim Al-Burfi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami Abu Ghassan telah menceritakan panjang banget. Rasulullah nih ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggauli ibu Ibrahim. Nah, nanti kita cari tahu siapa namanya. Di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri beliau berkata, "Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim di atas dirinya. Kita cari siapa namanya. Set. Turun lagi kita cari siapa namanya. Turun lagi kita cari namanya. Sampai ketemu namanya Maria Al-Qibtiyah. Kita lihat nanti teman-teman. Kita lihat. Ini panjang banget nih tentang tafsir-tafsirnya. Banyak nih namanya, ntar dulu saya cari dulu. Ambil yang suka aja ya berarti ya. Ya sama, intinya tuh sama, menggauli budak Itu di... tuh. Rasulullah pernah mengharamkan budak perempuannya itu baca-baca. Ya, Rasulullah pernah mengharamkan budak perempuannya atas dirinya, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu?" Nah ini, sama, ceritanya sama. Dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Itu Kenapa dia bohong di sini? Dengar saya. Dengar saya. Kenapa dia membohongi istri-istrinya? Makanya dengar saya dulu ceritanya. Bukan. Itu ayat Quran surat 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Jadi untuk menghalalkan istrinya karena ditegur kedapatan selingkuh dengan Hafsah. Pak, Maka turunlah ayat itu bahwa budak itu, pembantu itu boleh ditidurin. sebelum boleh itu budak digaulin. dihalalkan nggak? Ini ketemu nih. Hah? Sebelum itu budak udah dihalalkan nggak? Belum. Jujur. Itu loh peristiwa baru-baru Pak. Oke, kita lihat ya. Jauh Kita baca sebelum lagi. itu budak telah dihalalkan. Sudah halal. Mana dalilnya? Jauh sebelum itu budak dihalalkan, mana dalilnya? Ayat Qurannya mana? Mana ayat Qurannya? Ya cari mau nunggu. Cari sono sampai besok. Kan saya bilang ilmu kholaf di dalam kitab mereka. Itu. Kitab mereka itu mana? Al-Quran apa Alkitab? Kalau ada yang menghalalkan, itu bukan dari firman Tuhan. Itu akal-akalan Sabil dan nabinya. Budak itu dihalalkan Pak. Mungkin udah ngerti lah itu ya. Dalilnya mana? Dalil dalam Quran. Nah, kita baca tafsirnya ya, tahrim ya. Berani baca tafsir Dalil tahrim. sebelum itu yang mengatakan bahwa ya budak itu dihalalkan. Mana dalil? Halal digauli, mana dalilnya? Oh, oke, kita buka kita perbudakan ya. Budak didapatkan Iya dengan cara apa? Iya, baca dong Cara Quran. rampasan perang gitu kan. Oke, saya baca ambil ya. Oke, saya ambil kitabnya ya. Oh. Tadi kamu ketemu Faslab yang itu. Istrinya disuruh ngebohong itu semua. Oh, itu lengkapnya lagi di tempat kiamat gitu, yang ada kata-katanya. Gitu.
Itu di tempat kiamat lengkap itu. Iya ada itu. Itu di hadis ya? Hadis bukan? Di Asbabun Nuzul yang versi lengkap dari Fathul Bahri segala macam. Itu kiamat versi laptop yang bisa atau PC, HP nggak ada. Dia istrinya semua disuruh tutup mulut, disuruh bohong. Mana Sabil ngomongannya mo? Jangan asal ngebacot tanpa data. Masa nggak tahu kiai udah banyak muridnya nggak tahu, saya heran juga itu. Ya saya nggak mau baca lagi. Kamu ngomong dong, cari. Jangan bohong. Dia kayaknya beriman kepada Pak Saiful, dia nggak beriman kepada Qurannya lagi. Bentar ya. Bulughul Maram atau Minhajul Muslim ya, coba Minhajul Muslim ya. Tafsirnya jangan hadis. Bulughul Maram tuh hadis-hadis. Iya, Minhajul Muslim karya Al-Jazairi ya. Oke. Nanti ya siaplah balik ke dalam ajaran yang lurus gitu. Iya, saya ajaran yang lurus semuanya. Saya nggak mau yang bengkok. Oke, dapat nih kitabnya. Kita buka ya. Kitab apa? Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Anjir, karya Syekh. Tua mana sama Quran? Tua mana sama At-Tahrim? Kok gila kau? Kau bilang punya dalil sebelumnya. Oh gila kau. Ini menjelaskan, kita kan nggak tahu. Saya minta dalil yang kamu kan tadi bilang apa? Sebelumnya budak itu halal. Mana dalilnya di dalam Quran? Dulu Karangan orang, karya orang. ini ada dalilnya ini. Loh. Quran surah berapa? Quran surah berapa? Baca dulu ya. Masa ayat kok bantah pakai karya orang? Gila. Jadi harga diri kitabnya Pak Saifuddin sama dengan karya tulisan orang. Ngeri. Rendah kali udah derajatnya dibikin. Sulit. Ya kalau Muslim itu dia tidak ngerti kitab sucinya sendiri, tidak ngerti hadis-hadisnya. Pokoknya debat asal goblek, asal buka mulut, jeplak. Aduh, ngeri. Jangan kabur kayak kemarin ya kau ya, Sabil ya. Si Sabil ini kemarin tuh kabur dia. Iya, nggak kuat dia. Nggak, tipis kupingnya. Adalah Sabil. Murtad aja kau. Sedikit demi sedikit, nggak usah banyak kan. Oh iya, katanya dia sedikit-sedikit mau murtad ini Pak Ibrahim. Nggak apa. Aman. Kita bimbing kok, nanti tenang aja. Angkat tangan terima Yesus, itu lebih terhormat hidupmu daripada diejek dan dihina oleh kaum Baklawi. Sepintar apapun kamu, lebih terhormat satu orang Baklawi Habib yang ahli zina, ahli maksiat. Waduh, ngeri. Itu Habib Rizik yang bilang. Kalian dihina. Apalagi kalau kamu pergi naik haji gitu, kelihatan wajah Indonesia. Oh, ini wajah TKI, TKW. Nggak ada harga dirinya banget ya. Ada harga dirinya. Tapi mereka di sini sibuk jadi pengacaranya ya. Oh, bela habis-habisan. Sampai sana, ya elah. Kasian ya. Dihina. Dan gara-gara ayat itulah, yaitu surat 66 ayat 1 itu dihalalkan. Maka TKW yang pergi ke sono pulang hamil karena diusir oleh tuan putrinya melahirkan onta.
onta Arab. Astaga. Sabil ngajak saya masuk kembali agama itu. Katanya saya ahli tafsir. Saya nggak ahli tafsir. Sekarang Pak Saiful Ibrahim itu Filipi 3 ayat 20-21 ya, ahli sorga sekarang. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Bukan Maryam 71 ya. Bukan Maryam 71. Hidup terhina. Dihina oleh kaum Baklawi itu. Kaum Habib. Sabil ngomong dong, jangan diam saja. Tunggu nyari karya tulis dulu dia. Cari dulu, Pak. Pak, sabar dulu ya. Silakan naik yang lain nggak apa-apa. Saya nggak lari, Iya ya. tenang aja. Di Iya. dihina sama kaum Balawi, mereka sibuk membela-belain kaum Balawi ya. Jadi si Sabil ini baru umur 45 tahun dia. Ini Apa Leonardo 35? 35. Leonardo Sirait ini apa? Islam Kristen, Bro? Ya, saya halo. Ya, silakan. Ya, saya Kristen. Boleh bertanya ini Kak Agatha. Oke, silakan. Kebetulan di sini ada Habib. Ada Abi nih. Halo Abi, shalom. Ya, salam. Apa kabar nih? Baik. Puji Tuhan ya. Mana menang nggak kemarin? Kurang suara Habib. Abi. Kalah. Hah? Kalah. Ya, jangan kalah, katanya menang di dalam Yesus Tuhan. Lazim. Coba lagi. Dia Bang maju Leo, lagi, ininya maju. mungkin apa agak double coba itu ya. Doubling. Nah, Iya, double ya? Bang Leo Suaranya. coba. Iya, Bang Leo. Angkatnya coba. Oke. Ini double nggak? Ini udah enggak. Silakan. Udah nggak ya? Ya udah, silakan. Yang penting Habib Nah, ini dia kalau sehat Leo nih. Sirait ini kenal saya, Agatha. Kenapa? Ya, dia kenal saya waktu di Indonesia. Oh, ini Bang Leo ini siapa ini kira-kira? Mantan anak Al Zaitun juga? Bukan, dia YouTubers. Oh, YouTubers kok nggak terkenal ya? Nah, enggak, dia banyak juga mengambil video Abi untuk di upload di video dia di YouTube dia, nggak apa-apa. Minta royalty Abi. Enggak, saya itu orang bebas dan apa namanya, enggak ada urusan dengan harta kekayaan karena Yesus sudah jamin semuanya bagi saya. Alhamdulillah, puji Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Oke, Walau- makasih banyak nih buat Kak Walau Abi mengatakan demikian ya, tapi Bang Leo tolong ya, royalti tetap bagi dong. Loh, iya dong. Jadi kita harus saling berbagi kasih gitu loh. Jauh, kan harus mendukung, saling mendukung. Iya dong. Jangan Nanti main DM senggol ya Abi, kasih rekeningnya Abi. rekening berjalan ya, Bi. Iya. Iya dong. Karena gini di Alkitab sendiri ya, kita juga harus menghormati 2 kali lipat yang memberikan pengajaran. Nah, Pak Saifuddin Ibrahim ini juga dia kan memberitakan firman Tuhan. Dia patut dihormati 2 kali lipat daripada yang lainnya. Dan kalau barang siapa yang menerima pengajaran, kita wajib memberikan mereka penghidupan bahkan. Itu ada ayatnya. Itu adalah kewajiban kita sebagai jemaat gereja. Demikian. Gitu ya. Benar. Untuk pengajar-pengajar itu memang harus kita berikan penghormatan 2 kali lipat. Karena mereka memang hidup dari pengajaran mereka gitu.
Iya, oke, memang benar kakak Agatha itu. Mau ngobrol apa, Bung Leo Sirait? Oh iya, ini Abi, kebetulan tadi saya kan lihat terus mau tanya sama Abi nih. Tadi kan buka Al-Qur'an dan sebagainya. Terus kebetulan kan Abi ini kan di sini mantan gitu ya, mantan Nabi ya, mantan Habib ya. Ya kan? Gitu. Lebih jelas bisa kita verifikasi nih Abi tentang yang saya mau tanyakan tuh apakah ada gitu sabda Nabi Muhammad atau ayat Al-Qur'an bahwa mengucap selamat Natal itu haram karena selama ini dianggap ini haram kalau bentar lagi kan Natal nih, bentar lagi. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga. Dan satu lagi pertanyaan kedua, Abi, apakah orang Islam mengucapkan selamat Natal itu dianggap mereka sudah murtad gitu? Karena ini bikin perpecahan juga nih di momen-momen Natal ataupun Desember gitu. Gimana Abi kira-kira? Justru Al-Quran mengatakan mestinya ulama itu mewasiatkan, mengharuskan orang Islam mengucap selamat Natal. Alasannya apa? Surat ke-19 ayat 33, wassalamu ala yaumi wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat sejahteralah, ya, keselamatanlah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Jadi harus wajib mengucapkan selamat Natal di dalam menurut Al-Quran. Dan gak ada satu ayat pun yang menceritakan kelahiran Nabi. Hanya Yesus Kristus yang dikatakan selamat kelahiran. Wassalamu ala yaumi wulidtu. Selamat sejahtera ketika aku lahir. Mestinya dengan ayat ini orang muslim itu mewajibkan mengucapkan selamat Natal. Qur'annya jelas. Oleh karena itu ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu melanggar kitab sucinya sendiri, di luar dari kitab sucinya sendiri. Dan Maryam itu ya? adalah majelis ngawurisme. Surah apa tadi? Maryam Surat ke-19, ya, ayat 33. ayat 33. Coba dibacakan kalau nggak percaya. Betul udah saya baca, betul. Nah iya, harus mengucapkan selamat Natal. Tetapi karena mereka ini sudah puluhan tahun ini, banyak Muslim masuk Kristen, maka tidak mau mengucapkan sampai ayat itu diterjemahkan terbalik. Salah terjemahan. Wassalamu, mestinya itu keselamatan, bukan kesejahteraan. Itu terjemahnya salah. Ya. Majelis Ulama Indonesia salah menerjemahkan ayat itu. Departemen Agama jelas-jelas harus mengubah terjemahannya karena salah. Oh, kata itu keselamatan diubah jadi kesejahteraan. Ya beda maksud. Kenapa mereka mengganti dengan kesejahteraan? Padahal itu keselamatan. Supaya umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal. Lalu dibuatlah itu fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia ketika masih ketuanya itu adalah Hamka, pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Ya tentu saja waktu itu saya ingat karena saya masih Muslim. Dalil Quran loh malahan ya. Diubah. Iya, diubah ya. Nah, itulah kekacauan mereka. Kalau yang ayat-ayat yang berkaitan dengan kekristenan itu mereka kasih banyak dalam kurung di situ. Padahal tidak disebut di dalam ayat itu. Jadi Tapi sampai begitu, saudara. ya, tapi Abi itu kan di Quran ya, Bi ya.
Tapi Ya. malah Nabi Muhammad itu kontradiksi dengan ayat Qurannya sendiri. Saya menunjukkan sebuah hadis ya, Abi ya. Ya. Nih. Tadi kata Quran udah betul, tapi dari dalam hadis ini berkata lain, Bi. Muslim Coba. 4030 saya baca ya. Kita lihat. Rasul bersabda ya, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani perihal memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Nabinya malah kontradiksi sendiri nih. Ya karena dia buta huruf, asal ngomong. Sama dengan Sabil, asal goblek. Asal jeplak mulut. Hadis itu, la tabda'us salam ilal yahud wan nasara. Jangan Saifuddin, memulai salam Saifuddin. kepada orang Yahudi dan Jangan orang keterlaluan Kristen. ngomongnya Saifuddin. Saifuddin, Nah. anjing lo. Jangan Iya, keterlaluan makanya saya ngomongnya. anjing. Maaf ya kacong. Kacong orang Madura, Anjing lo. saya Coba ini kamu pulang ke anjing. Indonesia. Coba Nggak kamu apa-apa, nggak ada urusannya. Udahlah, jangan marah. Kamu bilang Coba Anda itu guguk, pulang ke saya Indonesia lah kalau- guguk yang kalau sesungguhnya. berani Anda. Hah? Kacong, jangan Coba seperti Anda itu. pulang ke Kamu Indonesia. nih, sebentar. Islam kenapa seperti ini perilakunya? Ya, kita diskusi kok, ini baik-baik. Kenapa Anda seperti terbakar gitu? Apa yang melatar belakangi Anda harus berkata demikian, bro? Diskusi boleh, asalkan jangan sampai keterlaluan kayak Saifuddin ini. Coba Anda Apa pulang ke keterlaluannya di Indonesia. mana? Coba saya tanya, Anjing keterlaluannya lo. di mana? Loh, keterlaluannya di mana? Dijelasin dulu dong. Coba kamu nggak memperhatikan emangnya. Apa? Udah, aku nggak Apa mau yang bahas. salah? Loh, kok Nggak nggak mau mau ulang. bahas? Saya emang nggak tahu kan? Aku nggak mau ulang-ulangin perkataan dia itu, perkataan dia seperti Sebentar, anjing. saya tanya, keterlaluannya itu yang seperti apa? Itu Nabi Muhammad disama-samain sama Sabil sama dia. Loh, bukannya sama-sama manusia? Memang Maunya sama-sama. sama Sama kacong. manusia kan? Loh, sama dengan kamu juga kan manusia, bro. Coba Anda kalau berani pulang si anjing Saifuddin. Saya tanya, loh, Anda justru ini kurang ajar. Manusia aku Anda nggak panggil anjing. Ini manusia disamakan dengan manusia, Anda keberatan. Anda waras. Udah, aku nggak mau. Gini. Anda tunjukkanlah Islam coba. itu agama yang damai. Kenapa Anda seperti ini? Kejangkan coba aja. Saifuddin itu suruh pulang ke Indonesia, jangan kabur dia. Coba, Saya nggak kamu takut fokus pulang, tetapi kebebasan saya berbicara itu lebih nyaman di negeri ini, kacong. Anda itu banci itu kamu. Loh, Nggak jangan apa-apa, fitnah. saya silakan ngomong apa saja. Tapi ungkapkan Ngomongnya kayak- pikiranmu itu untuk Identitasnya kayak menjelaskan cowok, bahwa ngomongnya seperti omongan saya cewek ini kamu salah, cong. Udah remah sampean. Oke, saya turunin ya. Anda nggak kondusif gitu. Di sini jangan ini ya, jangan ad hominem ya. Jangan nyerang personal. Di sini kan lagi diskusi gitu loh. Iya. Tak, untuk itu tadi sebetulnya memang diajarkan oleh nabinya. Ini hadis ini. Gini. Benar, Pak. Sebentar, Sabil ya. Kita lihat. Oh, Sabil udah ketemu. Oke. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Memang dia diajarkan Pak Abi. Ya. Diajarkan untuk mencaci memang Islam oleh nabinya sendiri nih. Jangankan mencaci, menghilangkan nyawa orang aja boleh, gimana sih? Iya, Kalau betul. sekedar ngomong kayak begitu, itu sudah biasa. Nabi itu setelah dia di Madinah, itu dia mencaci orang, memaki orang. Betul. Ada hadisnya juga nih. Saya tunjukkan ya. Lengkap Iya. sekali. Bukhari 24. Betul itu. 24 Sahih Bukhari. Kita lihat teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh Abi. Apakah betul? Nih, betul sekali. Kita lihat teman-teman. Nih. Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah semata, bahwa aku sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka yang melakukan demikian, maka mereka telah apa?
memelihara darah dan harta mereka. Jadi kalau udah syahadat itu berarti apa? Darahnya udah nggak halal lagi, aman. Telah Iya, makanya dia nunggu saya di Indonesia untuk dihabisin si kacong tadi. Betul. Bagaimana, Sabil? Setuju Ada. dengan kacong? Qala fa innaha muharraman alaihim arba'ina sanah. Nah, Arba'in sanah yatihuna fil ard fala ta'sa alal qaumil fasikin. Ya. Artinya ini untuk Bani Israel nih. Ini awal mula Bani Israel akan dijadikan budak, bangsa budak ya. Allah berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Ingat, awal mula Bani Israel akan dijadikan budak. Inilah ayatnya itu. Udah ada budak kan? Gini, Udah ada budak Saya itu, tanya. sebelum Nabi. dengar. Saya tanya, Nabi ini orang Israel apa orang Arab? Ya, tadi ada gak perbudakan Ini sebelum yang- Nabi Muhammad? Sebentar, kalau Anda menyimak, itu nabimu itu kan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah. Begitu kan? Nabi kau ini orang Arab atau orang Israel? Tapi ditanya Jangan head tadi. to head. Pertanyaan Iya, saya tadi jelas sekali. Kan nabimu ini mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah. Kapan sebelumnya Allah menghalalkan budak bagi nabimu? Bukan bagi Israel. Nabi kau dong. Kapan hari? Budak itu kan halal dari peperangan. Kapan hari Allah menghalalkan budak bagi nabimu sebelum dia mengharamkannya itu? Sampai keluar at-tahrim tadi. Fokus dong, kurang minum aqua ya. Gimana sih? Saya kira Anda lebih cerdas Budak itu dari udah saya. dari dulu halal kok di dalam Islam. Udah besok aja lagi udah ngantuk ya. Nyerah dia, Abi. Udah ngantuk udah tengah malam udah jam berapa? Ya udah itu kan kalau ditanya tadi ada nggak budak sebelum Islam udah ada ya. Ya udah ya, karena anakmu udah jerit-jerit, udah malam, memang tidak ada dalilnya yang demikian. Kau hanya mencoba mengarang-arang cerita, ya. Fokus. Jangan nggak fokus ya. Maaf ya Kacong, kamu saya tidak naikkan, kenapa? Kamu ke atas hanya menunjukkan kualitas Islam semakin terpuruk. Di bawah yang bilang 5 lawan 1, di sini masing-masing bicara satu-satu kok. Nggak ada ketidakadilan di sini. Belum saya ini adil, damai sejahtera. Mau ngomong logika, ya, yang di bawah ini mau ngomong logika. kacong itu boleh. Gimana, Abi? Kacong itu orang Madura. Oh, Selamat malam menjelang subuh. iya, selamat pagi. Pak Malam Saifuddin menjelang Ibrahim subuh. masih sehat? Ngomong aja mau ngomong apa, nggak usah nanya sehat. Nih sehat nih, tuh masih Ya. ganteng. Baru saya ngomong gitu aja udah dibantah. Nggak usah ngomong. Ya kita kan kalau mau ya berdiskusi itu kan nanya sehat dulu. Oh gitu, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang saya tahu nih Pak Saifuddin ini kan ya tahulah kan jejak digitalnya seperti apa. Nah, Yang apa mengatakan yang kamu tahu tentang mengatakan saya? gimana? Yang mengatakan agama yang terbaik tuh agama apa itu Pak? Ya agama yang bagus lah. Agama yang saya pilih. Tapi keluarga Anda tidak mengikutinya Pak. Gimana itu? Ya enggak Pak. Orang di dalam Al-Quran itu anak Nabi aja nggak ada yang ikut bapak ibunya. Itu anak Nabi loh. Ya. Kok iya? Nonton jejak digital. Dul, Siapa dengerin Abi? dulu. Fatimah ya? Fatimah menikah sama ini ya, penyembah ini kan? Pagan kan? Itu Zainab. anaknya
Zainab, Nabi Muhammad anak Nabi Nuh itu tidak taat kepada ayahnya. Malah dia tidak mau naik kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Dia lari ke atas gunung. Itu Nabi loh. Lah saya kan bukan Nabi, Dul Komeng. meyakini itu Nabi. Loh, Quran yang ngomong. Oh iya, dia nggak ngerti kisah Nabi Nuh berarti nih. Ya, Nggak tahu. berarti kan dia meyakini, berarti dia Aduh. meyakini Islam. Seperti itu toh. Kalau kamu nanya begitu, anak saya aja nggak ada yang masuk Kristen. Lah saya bilang, saya jawab, anak Nabi saja, Nabi tidak mampu Oh, berarti membuat meyakini. anaknya jadi satu keyakinan dengan saya. Nabi itu, adik, Berarti meyakini bahwa Nuh itu Islam. loh. Ini ngomong kok. Jangan dibalik-balik omongan saya, pakai logika sedikit. Ya pakai logika, tapi kan katanya Nabi terbaik itu kan ya yang sesuai Pak Saifuddin Ibrahim mengatakan. Berarti Bapak meyakini bahwasannya Nuh itu Islam. Kamu jangan maksain saya ngomong seperti itu. Tadi kan dibilang anaknya Nabi Nuh aja nggak mau masuk bahtera, kok masuk agama sih? Bang minum aqua lagi bang. Nggak pernah fokus ya mereka ini ya. Inilah Usah ketika diajak kita dialog. bertanya selalu di mute. Ketika kita bertanya selalu di mute. Itulah kalian. Ya udah sekarang mau nanya apa? Mau nanya apa lagi? Nanti ketika ditanya debatnya kurang pas di mute, tiba-tiba diturunkan secara paksa. Aduh, Nggak usah gimana? curhat, turun aja dari sekarang. Nggak usah curhat, turun aja. Ya Silakan kan turun. gitu. Ya, Ya, silakan turun. ya Silakan seperti turun. itulah kalian, seperti itulah kalian. Ah, banyak kali ceritamu. Mau keluarganya Pak Saifuddin Ibrahim percaya atau tidak, itu bukan bagianmu. Kenapa? Karena orang selamat itu nggak gandengan tangan. Masing-masing, bro. Kalau mau, terima keselamatan. Ya nggak mau, ya nggak nerima keselamatan itu. Tapi percaya ya, di dalam Alkitab sendiri dikatakan gini ya. Karena satu orang, semua keluarga diselamatkan. Itu ada dalilnya ya, Pak Saifuddin ya di Alkitab ya. Jadi walaupun keluarga Pak Saifuddin saat ini belum menerima Kristus, ya percayalah, oleh imannya Pak Saifuddin, keluarganya Pak Saifuddin itu pasti diselamatkan. Sama seperti orang lumpuh yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Memangnya atas iman orang lumpuh itu dia bisa berjalan? Bukan. Tetapi atas iman teman-temannya yang membawa mereka. Coba bukakan paslap. Ini asal kita tahu ya. Bahwa iman temanmu pun bisa menyelamatkan kamu. Apalagi imannya Pak Saifuddin ini bisa menyelamatkan keluarganya. Itu maksud ayat itu. Jadi kalau kamu mau ad hominem kepada Pak Saifuddin ya, pikirkan dulu keselamatanmu. Daripada kamu sibuk ngurusin keluarganya Pak Saifuddin, lah kamu dulu. Maryam 71 dipikirin. Hah? Tidak seorang pun yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan dari Allahmu yang sudah ditentukan. Itu dalil. Gimana sih kamu? Kakak saya waktu saya di penjara, dia ngunjungin saya dan sudah setahun lebih terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak saya bilang, "Dek, cepat keluar dari penjara ya, kamu baptis saya." Kakak saya sudah terima Yesus Kristus. Sekarang di banyak orang Bima yang sudah masuk Kristen dan mendukung saya. Memang ini tiga dalil. anak saya masih Kristen semua, masih Muslim semua. Oke, silakan Kak Agatha. Ya, itu tadi dalilnya ya. Dari si Aslap tadi udah dibukakan ya. Jadi contoh ya, kayak anak kecil sendiri, kenapa dari kecil sudah bisa dibaptis walau mereka itu tidak
belum mengerti iman sepenuhnya kepada Kristus. Nah, iman orang tuanya itu sehingga membuat anak kecil itu yang dibaptis itu boleh menerima keselamatan juga. Seperti itu. Jadi Kristus ketika menyembuhkan bukan tidak ada maksud yang mau diajarkan di dalam ayat-ayat di Alkitab itu, ya. Contoh juga siapa lagi tuh? Ada ya beberapa yang tahu nggak yang ini Abi, yang orang gila yang yang diikat di kuburan itu. Nah, itu kan emangnya orang gila itu apa? Tahu dia bahwa dia percaya